Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa, selamat datang di kelas MOX Universitas Terbuka. Di dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang penggunaan ChatGPT untuk mengembangkan silabus pembelajaran. Kita sudah berada di dalam jendela ChatGPT-nya, ini sudah ada di dalam ChatGPT-nya. Sekarang kita tinggal menggunakan ChatGPT ini untuk kebutuhan kita sendiri. GPT ini umumnya menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa internasional, tapi kita bisa juga menggunakan bahasa Indonesia. Sama halnya seperti AI yang lain, di dalam ChatGPT semakin detail perintah yang kita berikan, maka jawabannya pun akan semakin detail. Oke, langsung saja kita berikan contohnya. Misalkan kita ingin membuat silabus nih, silabus apa? Tolong buatkan silabus pembelajaran kelas 7 SMP. Kita coba ya. Nah, setelah kita masukkan ini ChatGPT ini membutuhkan waktu untuk mengembangkan atau mengenerate ya, istilahnya mengenerate jawabannya. Nah, ini jawabannya sudah keluar dan ini ternyata semua pelajaran ya, semua pelajaran dikembangkan silabusnya. Oke, kita stop aja, kita nggak ingin semua pelajaran. Kita coba lebih detailkan lagi, kita stop. Nah, di sini ada regenerate, kemudian ada copy semua isinya. Ini ada membacakan dan di sini ada change model ya. Nah, sekarang kita coba ke atas lagi ya, kita ke atas lagi dan kita coba perbaiki informasinya. Tolong buatkan silabus kelas 7 SMP untuk mata pelajaran IPA. Oke, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini silabus pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Ada identitas mata pelajaran, ada kompetensi inti, dan ini ngehang di sini. Masih proses. Ada KI, KI1, KI2, KI3, KI4 lengkap. Dan kompetensi dasar dan indikator ini sudah dibentuk tabel, dalam bentuk tabel ya. Nah, di sini ada KD-nya karena KI-nya ini kan ya, KI-nya di atas dan KD itu lebih spesifik daripada KI. Dan kemudian dari KD ini dikembangkan menjadi indikator-indikatornya. Ini materi pembelajarannya, ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup, struktur fungsi, dan seterusnya. Kemudian ada metode pembelajarannya, media dan sumber belajar, penilaian, dan lain sebagainya. Bahkan alokasi waktunya pun diberikan. Nah, tapi di sini kita lihat ini masih menggunakan KI dan KD. Oleh karena itu kita coba perbaiki lagi informasinya. Kita copy lagi. Silabus pembelajaran kelas 7 SMP untuk mata pelajaran IPA pada kurikulum Merdeka. Seperti itu ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, ini silabus pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Ada kurikulum Merdeka, di sini ada identitas mata pelajaran, capaian pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini tidak ada KI dan KD ya. Tapi diganti menjadi tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sebagai KI dan KD-nya. Nah, kemudian ada alur tujuan pembelajaran karena setelah tujuan pembelajaran itu dibentuk alur-alurnya, alur tujuan pembelajaran. Alur itu berarti urutan-urutannya. Nah, kemudian di sini ada materi untuk setiap tujuan pembelajarannya, ada aktivitas pembelajaran dan indikator capaian pembelajaran. Di sini ada metode pembelajaran, media sumber belajar, dan penilaian. Ini sudah cukup detail kalau menurut saya ya. Ini sudah cukup detail. Tapi mungkin sebelum kita percaya dengan ChatGPT ini yang dihasilkan oleh ChatGPT, kita coba lihat detailnya dulu ya, apakah benar atau tidak nih. Misalkan dari materi pembelajarannya. Nah, kita tahu kalau materi pembelajaran di kelas 7 itu ada beberapa ya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Ini saya merujuk kepada buku Sekolah Ilmu Pengetahuan Alam. Ini tahun berapa? Tahun
2021 ya, tahun 2021 ini adalah rujukan dari kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu materi-materinya agak beda ya dengan apa yang dihasilkan oleh ChatGPT. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup, struktur sel hewan. Padahal di awal-awal kelas 7 itu ada hakikat ilmu sains dan metode ilmiah, zat dan perubahannya, suhu, kalor dan pemuaian, gerak dan gaya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba ganti instruksinya dengan menyelipkan materi-materi ini ke dalam perintah yang kita berikan ke dalam ChatGPT. Pertama kita copy dulu instruksi yang sebelumnya pernah kita berikan. Kita copy sini. Kemudian kita salin materi-materi pembelajaran ini ke dalam ChatGPT, ke dalam perintah ChatGPT ini. Dengan materi pembelajaran, ingat spesifik. Jadi bukan hanya materi, karena di sini yang dibahas itu adalah materi pembelajaran ya. Apa saja materi pembelajarannya? Nah, seperti ini penjabarannya ya. Jadi dengan materi pembelajaran, hasil kopian yang atas tadi pertanyaan kita yang awal. Walaupun sebenarnya di dalam ChatGPT ini berlanjut ya chattingnya. Jadi kita bisa melanjutkan kembali apa yang sudah kita tanyakan di atas ini. Nah, ini nanti kita lanjutkan. Mana kurikulumnya? Pada kurikulum Merdeka misalkan. Nah, terus pada materi. Nah, cuma di sini kita belajar untuk mereview tentang bagaimana prompt yang lengkap gitu ya. Nah, di sini kan materi-materinya tuh agak keliru gitu dengan buku yang ada di kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, kita coba sesuaikan materi-materinya itu agak sesuai dengan buku yang ada di kurikulum Merdeka. Dengan materi pembelajarannya, hakikat ilmu sains, metode ilmiah, zat dan perubahannya, suhu, kalor, gerak gaya, bla bla bla, dan sampai bumi dan tata surya. Ini sudah pertanyaannya. Tolong buatkan silabus dengan materi pembelajarannya. Terima kasih. Nggak usah. Oke, kita enter saja. Nggak enter. Ini. Kira-kira seperti apa hasilnya? 7 mata pelajarannya, kelas, alokasi waktu 3 jam per minggu, CP-nya ada. Konsep dasar sains ini dan astronomi, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan ini dia materi pembelajarannya, hakikat ilmu sains, metode ilmiah, zat dan perubahannya, kan? Suhu, kalor dan pemuaian. Ini dia. Ini aktivitas pembelajarannya, indikator capaian pembelajaran. Klasifikasi makhluk hidup, ini yang kita inginkan ya kan. Kemudian ekologi dan keanekaragaman IT Indonesia. Ini muncul kata dasar di sini ya. Lah nggak apa-apa, nanti kita edit. Jadi jangan terlalu ya copy paste aja gitu ya. Tapi kita harus sebagai operatornya, sebagai manusianya, sebagai tahu mana yang benar dan mana yang salah, maka kita harus coba edit lagi apa yang dihasilkan oleh komputer ini gitu, oleh ChatGPT, oleh AI ini ya. Nah, metode penilaiannya ada, media dan sumber belajar ada, metode pembelajarannya pun sudah ada. Alokasi waktu untuk setiap materi pembelajaran di sini pun ChatGPT menyediakan gitu, jadi sehingga kita bisa kalau mau kita set juga ini alokasi waktunya untuk berapa pekan gitu. Ini kan tidak disetting gitu, ini untuk berapa pekan ya. Jadi nanti untuk pertanyaan berikutnya maka kita setting juga untuk alokasi waktu total berapa pekan, seperti itu ya. Sampai di akhir strategi diferensiasi. Mungkin seperti itu video tutorial kita tentang penggunaan ChatGPT ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri hasil yang diinginkan, silabus yang diinginkan itu disesuaikan dengan promptnya ya. Jadi semakin detail promptnya, maka ChatGPT ini akan menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi.
Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.